Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kami akan mereview tugas kelompok pada agenda 2, yaitu menganalisis kasus berakhlak, yang dimana kelompok kami memilih tema yaitu korupsi. Kami membuatnya sesuai modul SWOT, yang dimana ada strength atau kekuatan, ada weakness atau kelemahan, ada opportunities atau peluang, dan ada threat atau ancaman. Kita mulai dari korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan. Ada beberapa faktor kategori korupsi itu. Yang pertama adalah perbuatan yang merugikan negara. Yang kedua adalah suap. Yang ketiga ada gratifikasi. Yang keempat ada penggelapan dalam jabatan. Yang kelima ada pemerasan. Dan yang keenam perbuatan curang yang menyebabkan kerugian negara. Maka dari itu, korupsi juga termasuk dalam aspek maladministrasi, yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Adapun potensi terjadinya korupsi yang sering terjadi mungkin diantaranya dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu penundaan berlarut, yang membuat penguluran waktu atau penyelesaian layanan dari yang ditentukan itu lebih sedikit terlambat. Contohnya penerbitan sebuah izin memerlukan waktu 3 bulan, namun baru diselesaikan hingga 6 bulan. Hal ini setidaknya berpotensi terjadinya korupsi berupa suap dan gratifikasi. Yang kedua yaitu tidak memberikan pelayanan yang prima, seperti perilaku mengabaikan tugas layanan sebagian atau keseluruhan kepada masyarakat yang berhak. Misalnya ada di suatu rumah sakit, pasien tidak dilayani jika menggunakan BPJS. Jadi yang dilayani pertama itu pasien yang tidak menggunakan BPJS atau yang bayar manual. Nah, tentunya hal ini akan berpotensi korupsi berupa gratifikasi agar petugas dapat memberikan layanan. Ketiga, penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan melampaui wewenang, di mana melawan hukum untuk tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut. Misalnya, pejabat setempat, kades, atau lurah yang melakukan permintaan uang kepada warga yang tidak sesuai ketentuan atas penerbitan surat rekomendasi KTP dari kelurahan. Maka hal ini berpotensi menjadi tindakan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Yang keempat, penyimpangan prosedur merupakan penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan alur atau proses pelayanan. Misalnya, dalam suatu penerbitan hak atas tanah, tiba-tiba terbit sertifikat di atas tanah yang telah bersertifikat. Maka hal ini berpotensi korupsi adanya penggelapan dalam jabatan oleh petugas. Kelima, diskriminasi merupakan pemberian layanan secara berbeda antara sesama pengguna layanan. Misalnya, dalam penerimaan siswa baru suatu sekolah, ada anak salah satu anggota dewan yang meminta tolong kepada kepala sekolah untuk masukkan namanya ke suatu sekolah favorit, atau jalur ini sering disebut jalur belakang. Maka hal tersebut berpotensi terjadinya suap dan korupsi. Yang keenam, konflik kepentingan merupakan penyelenggaraan layanan yang dipengaruhi karena adanya hubungan kelompok, golongan, suku, atau hubungan kekeluargaan sehingga pelayanan yang diberikan tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, ada hubungan saudara yang menyebabkan pelayanan dalam penerbitan proyekan lingkungan atau AMDAL diberikan lebih cepat. Maka hal ini juga berpotensi terjadinya korupsi berupa suap. Setiap potensi korupsi yang terdapat dalam maladministrasi kiranya menjadi perhatian lebih bagi para penyelenggara negara dalam melaksanakan kewajibannya. Berfokus untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi. Upaya untuk memberantas korupsi bukan hal yang mudah. Melalui berbagai upaya seperti OTT dan penyatuan hukum yang sangat keras, tidak membuat para oknum ini merasa jerah. Seakan hal ini sudah menjadi budaya yang mengakar. Kemudian, apa saja menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, hambatan struktural. Hambatan ini berasal dari praktik-praktik penyelenggaraan negara, adanya egoisme yang mendominasi, melakukan penggelapan dana, belum maksimalnya fungsi pengawasan. Dan kedua, hambatan kultural. Salah satu budaya masyarakat Indonesia yang kita ketahui adalah sifat sungkan, yang mana ketika seseorang sudah mengenali orang yang melakukan tindak penyimpangan ini, mereka terkesan seperti menutupi hal tersebut, yang mana dengan adanya budaya ini sendiri itu menjadi dampak yang buruk. Hambatan manajemen yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Lembaga yang berwenang melakukan penyelesaian tindak pidana korupsi adalah penegak hukum antara lain kepolisian dan kejaksaan, yang kemudian berlanjut kepada proses yudisial melalui lembaga peradilan. Kemudian negara mengamankan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas salah satunya melakukan penindakan terhadap adanya tindak pidana korupsi dengan ketentuan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Upaya membangun budaya berakhlak dengan melaksanakan tugas sebagai ASN di instansi masing-masing untuk membantu memberantas korupsi yaitu sebagai berikut. 1. Orientasi pelayanan yaitu mendesain ulang pelayanan publik terutama pada bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Contohnya di OPD Satpol PP menerima pengaduan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui telepon kantor tanpa harus datang langsung ke kantor, dan pengaduan tersebut langsung kami koordinasi dengan bidang terkait untuk tindak lanjut. Kedua, akuntabel yaitu mencontohkan perilaku jujur dan adil pada setiap tugas yang diberikan. Contohnya ikut dalam SPPD dinas, padahal mereka yang tercantum namanya tidak ikut langsung dalam kegiatan tersebut, hanya melainkan numpang nama agar dapat uang SPPD. Kita mencontohkan apabila ada SPPD, kita harus benar-benar jujur dan ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Membangun budaya berakhlak yang ketiga adalah kompeten, yaitu dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab segala tantangan yang akan selalu berubah untuk masa depan. Contohnya selalu meningkatkan skill dalam menggunakan teknik digital apapun itu, dan selalu mencoba kritis dengan berita hot news pada saat ini. Upaya yang keempat adalah harmoni, yaitu mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya pada lembaga pengasuhan IPDN, kita selalu interaksi dengan teman sekantor, tidak menjelek-jelekan rekan satu sama yang lain, membuat acara kecil-kecilan dengan teman sekantor dalam hari tertentu untuk menjalin dan memupuk rasa kekeluargaan. Selanjutnya yang kelima adalah loyal, yaitu sikap yang loyal atau setia kepada bangsa dan negara dapat diimplementasikan di dalam pemerintahan. Contohnya di OPD Kesbangpol, selalu menunjukkan sikap yang patuh terhadap aturan yang ada pada kantor Kesbangpol, menerapkan sikap bekerja sama atau teamwork untuk menyelesaikan suatu tugas agar efektif dan efisien. Upaya yang keenam adalah adaptif, yaitu sikap mudah menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Contohnya di OPD BKD, sebagai admin atau sekpri, kita harus bisa cepat dalam menyesuaikan dengan sikap perilaku pimpinan dan kita selalu ikut serta dalam agenda tugas pimpinan. Selanjutnya, upaya yang ketujuh adalah kolaboratif, yaitu kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan serta kebutuhan organisasi atau pemerintahan. Contohnya di OPD di Sudut Capil selalu melakukan kerjasama dengan kelurahan dan kecamatan yang ada di daerah untuk melakukan sensus penduduk, dengan lebih aktif datang ke kelurahan untuk melakukan sensus penduduk.